kesempatan siang hari ini Allah menghimpun kita di tempat ini, dan mudah-mudahan saja setiap langkah kita yang kita lakukan menuju ke tempat ini akan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman yang saya muliakan, saya juga memohon maaf karena memang diagendakan saya hadir di Niigata ini pukul 10. Tapi tadi harus mengaji dulu di Masjid Indonesia Tokyo. Selesainya pukul 7. Kereta paling cepatnya 7.42. Jadi baru nyampe di Niigata tadi sekitar pukul 10. Ikhwatu iman yang saya muliakan, sebagaimana permintaan dari ikhwatu iman sekalian, hari ini kita akan sama-sama membahas terkait bagaimana sikap kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Tentu kita sama-sama tahu bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat spesial dalam penanggalan Hijriah. Dan saking spesialnya maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Nabi dan juga para ulama itu memberikan begitu banyak predikat pada bulan ini. Sebelum masuk ke sana, izinkan saya menyampaikan berita bahagia bahwa khusus di tanah air, insya Allah Ramadan akan diawali dan diakhiri pada hari yang sama oleh seluruh ormas Islam. Jadi nanti di Indonesia Ramadannya jatuh pada tanggal 1 Maret, lalu kemudian Idul Fitrinya itu akan jatuh pada tanggal 31 Maret. Dan biasanya memang yang jadi problem itu kalau kalau akhir Ramadannya berbeda. Karena biasanya kalau awal Ramadannya berbeda itu tidak jadi isu di kita. Tapi kalau akhir saja, tapi kalau akhirnya berbeda itu biasanya jadi isu di lingkungan kita. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini sama. Dan tentu ini adalah sebuah kebahagiaan, karena apabila sama maka kemudian masyarakat tidak dibingungkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Hanya perlu saya sampaikan di hadapan ikhwatu iman sekalian, kalau kita berjumpa dengan perbedaan-perbedaan semacam itu, mudah-mudahan sikap kita itu bergantung pada ilmu yang kita kuasai. Saya sering menyampaikan, kita itu sebetulnya diberikan keleluasan untuk berijtihad. Jadi saya kasih contoh, kalau kemudian Lebaran itu ada yang Selasa dan Rabu, bagi saya silahkan saja yang memilih Selasa atau Rabu asal berdasarkan ilmu. Biasanya yang lebih cepat itu, mohon maaf sekali, itu Persyarikatan Muhammadiyah, karena memakai konsep wujudul hilal. Berapapun tinggi hilal di atas ufuk, meskipun di bawah 2-3 derajat, maka masuk bulan baru. Sementara yang lain yang pakai konsep imkanur ru'yah dan ru'yatul hilal biasanya memprasyaratkan ketinggian hilal pada tinggi tertentu. Nah, saya kalau berhadapan dengan perbedaan ini, yang penting teman-teman ini konsisten saja ya. Konsisten itu kalau mau ikut Persyarikatan Muhammadiyah wujudul hilal, ya boleh, berarti lebarannya Selasa, berbukanya Selasa. Kalau mau ikut NU, Persis, PUI, Matlaul Anwar, dan pemerintah, boleh juga Rabu misalkan. Tapi ya bukanya Rabu, lalu kemudian lebarannya Rabu, dan sholat idnya Rabu. Yang bikin unik itu kadang ada beberapa orang yang pakai madhab oplosan. Madhab oplosan itu lebarannya ikut Muhammadiyah, tapi sholatnya ikut pemerintah. Nah, mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Dan enaknya di negeri minoritas itu biasanya kita punya kelembagaan tertentu, dan kelembagaan itu kita ikuti secara bersama-sama. Dan atau di negara Islam. Kalau di negara yang berdasarkan syariat Islam, organisasi itu tidak diberikan kewenangan untuk memilih, tapi kemudian pilihan-pilihan itu ditentukan oleh pemerintah. Nah, mari kita masuk ke pembahasan Ramadan. Ramadan itu yang pertama punya predikat syahrus siyam. Bulan ketika kita diwajibkan melaksanakan ibadah saum. Perintahnya imperatif sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagi kita yang pernah belajar agama di masa kecil, itu kita tahu sebetulnya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mewajibkan sesuatu,
maka Allah sebetulnya bisa saja mempergunakan variasi kata wajib atau fardu. Semisal Allah sebetulnya bisa saja mempergunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu furidha alaikumusiyam atau wujiba alaikumusiyam. Nah, kenapa pakai kosakata kutiba? Kutiba itu seakar kata dengan kataba. Kataba itu artinya menulis. Menulis itu tindakan kreatif yang dilakukan manusia, menghubungkan huruf dengan huruf menjadi kata, kata dengan kata menjadi kalimat, kalimat dengan kalimat menjadi paragraf, paragraf dengan paragraf menjadi wacana yang utuh. Jadi sebetulnya harapannya kenapa mempergunakan kosakata kutiba itu agar kita menyambungkan seluruh amaliyah di bulan Ramadan kepada bulan-bulan yang lain. Saya kasih contoh. Saya nggak tahu kalau di Jepang, tapi kalau di kampung-kampung di Indonesia, ibu-ibu tuh rajin banget ngaji di bulan Ramadan. Ada program namanya tadarusan. Ba'da subuh atau di waktu tertentu ketika ibu-ibu kita membaca Al-Quran dari hari ke hari agar satu Ramadan itu khatam Qurannya. Yang menarik kalau saya dan atau istri menemani kegiatan ini, ibu-ibu itu suka request, Ustadz mudah-mudahan tanggal 20 sudah selesai ya. Awalnya saya suka husnudon, oh jangan-jangan ibu-ibu mau 2 kali ini khatamnya, atau jangan-jangan ibu-ibu mau itikaf. Tapi ternyata dari hasil riset kecil-kecilan, ternyata ibu-ibu itu pengen selesai tanggal 20 bukan mau itikaf, tapi mau bikin kue dan beli baju. Nah, ini problem ya. Nah, ikhwatu iman sekalian, kalau kemudian di Ramadan kita rajin baca Quran, mudah-mudahan di luar itu juga kita rajin baca Quran. Di bulan Ramadan itu mohon maaf sekali ya, early warning kita pada gosip tuh tinggi banget. Jadi kalau ada yang lagi ngegosip tuh siang-siang langsung early warningnya muncul. Jangan gosip, nanti puasanya batal. Nanti Allah marah, nggak boleh lo gosip. Terus kata temannya, serius banget. Tapi ini penting loh beritanya. Oh ya, jadi gimana? Nunggu buka. Nah ini kan sebetulnya nggak boleh. Karena ghibah itu ketika kita saum maupun di luar saum itu sama tercelanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghibah yang saya maksud tentu bukan hanya ghibah persoalan-persoalan remeh-temeh, persoalan yang receh, juga ghibah dalam persoalan-persoalan yang jauh lebih besar, apalagi kemudian terkait dengan kebutuhan-kebutuhan publik. Jadi mohon semuanya dijaga dengan baik. Nah, atau misalkan saya itu sering takjub ngelihat anak-anak muda kita di bulan Ramadan tuh rajin banget saumnya. Saya yakin yang cowok-cowok di sini ini insya Allah tamat saumnya di bulan Ramadan. Yang perempuan pun saya cukup yakin teman-teman perempuan ini akan tamat saumnya di bulan Ramadan. Tentu pengecualiannya ketika haid. Nah pertanyaannya, apakah kemudian di bulan biasa juga kita terbiasa melaksanakan saum? Saya itu asatid yang kemudian terus mendorong agar ilmu yang kita miliki dalam ranah kognitif itu mendorong kita untuk melakukan ilmu tersebut dalam ranah psikomotorik. Saya kasih contoh. Kalau saya tanya nih sama yang perempuan dulu, coba sebutkan jenis-jenis saum sunnah. Daud, Senin Kamis, Ayamul Bid, Muharram, Taswa Asyura ya. Oke. Dari 4 yang disebut mana yang sudah dawam dilaksanakan? Ini keren banget ini Senin Kamis Daud itu dihijikan Senin Kamis sama Daud. Luar biasa. Nah, jadi kalau itu sudah terbiasa, tentu ini adalah hal yang menggembirakan ya. Apalagi kalau di musim dingin nampaknya waktu saum itu lebih pendek ya kalau nggak salah. Nah, Senin Kamisnya pas musim dingin aja nggak apa-apa. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, berikutnya apa yang dimaksud dengan saum? Dulu kita belajar kelas 4 SD, saum itu dikatakan sama guru-guru kita sebagai al-imsak. Ibadah untuk menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita.
Tapi teman-teman itu bisa baca di hampir seluruh hasil riset ekonomi kita di negara kita, bahwa di bulan Ramadan pemerintah itu selalu kelimpungan untuk berhadapan dengan inflasi yang melonjak tinggi. Kenapa inflasinya tidak terkendali? Karena ternyata pengeluaran umat Islam di Indonesia di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan itu jauh lebih tinggi di bulan Ramadan. Padahal di bulan Ramadan itu harusnya kita itu menahan diri. Coba ya, kan aneh. Kenapa kalau di luar bulan Ramadan kalau kita makan itu ya cukup aja makan. Makan sop ya udah. Lalu dari mana dalilnya? Ketika kita di bulan Ramadan, sebelum kita makan besar, itu harus makan yang manis-manis dulu. Dan jumlahnya itu banyak. Saya kasih contoh ya, saya pernah ditanya, Ustadz, bukankah kita disunahkan untuk berbuka dengan yang manis? Jawaban saya iya. Termasuk yang paling penting itu bukan hanya berbuka dengan yang manis, tapi berbuka dengan yang mau ya. Karena tidak semua yang manis mau diajak berbuka bersama. Nah teman-teman, berbuka dengan yang manis zaman Rasul itu kan kurma. Dan kurma itu hitungannya ganjil. Dan ganjilnya Rasul kalau dalam makan itu kalau tidak satu ya 3. 1 sampai 3 biji. Itu sunnahnya. Ini mah ya Allah, ada kolak, ada candil, ada es, ada kurma. Dan kalau kami di Jawa Barat itu unik. Kurma, es, kolak yang manis-manis itu posisinya tergerus habis oleh bala-bala dan gehu. Ya. Nah, saya pengen nyampein gini deh. Ayo kita belajar dari hari ini ke depan, kita betul-betul menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang berlebihan. Allah itu nggak senang kita berlebih-lebihan. Dan mohon ditahan komentarnya dengan kemudian mengatakan, Ustadz, saya melakukan ini untuk menghormati bulan Ramadan. Cara menghormati Ramadan itu bukan berlebih-lebihan. Justru kita menjalankan syariahnya secara baik. Bahkan saya menyarankan ke istri dan anak-anak saya, kalau kalian memang perlu baju baru buat lebaran, belilah di bulan Sya'ban. Agar nanti di bulan Ramadan itu kalian betul-betul fokus untuk ibadah. Biasanya kalau saya menyampaikan ini di ruang publik, ibu-ibu itu senang. Kenapa senang? Karena di bulan Sya'ban mereka beli, tetap aja di Ramadan mereka beli lagi gitu. Jadi agak sulit memang mengontrol ini. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, kapan menahan dirinya? Secara syar'i itu dari mulai subuh sampai maghrib. Dan oleh sebab itu saya sering menyampaikan, di tanah air itu kita bahagia banget karena durasi saum itu rata-rata 13 sampai 14 jam. Di Jepang ini kan asyik itu kalau saumnya di musim dingin. Tapi kalau pas di musim panas, Juli Agustus kan nggak ngasikin banget karena panjangnya luar biasa. Bahkan dulu saya pernah punya penugasan dakwah di Finlandia. Itu hampir kita itu saum subuhnya jam 1:30, lalu kemudian berbukanya jam 11 malam. Oleh karena itu sahabat-sahabat saya nanya, Tan, ini teh lama banget saum teh, ini mah mendolimi diri sendiri. Jadi saya bilang gimana, udah aja lah ngikut yang di Indonesia kita mah. Jam 5 subuhnya, maghribnya jam 6. Saya bilang kan udah terang, udah aja tutup gordengnya gitu. Makanya saya selalu takjub ya, kenapa saya mau datang misalkan dari Tokyo ke tempat ini, karena saya selalu merasa takjub lihat anak-anak muda kita, diaspora kita, terutama yang muslim, jauh dari kampung halamannya, tapi mereka masih tetap mau belajar agama dan menghidupkan syariah di negeri orang. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada excuse ya. Saum itu tetap aja dari mulai subuh sampai maghrib. Kecuali bagi kawasan yang betul-betul terlalu lama. Kita tahu ada kawasan kayak Oslo, bahkan yang lebih atas, itu sampai kemudian matahari itu tidak gurub secara sempurna kan. Kalau tidak gurub secara sempurna, masa iya dia lalu kemudian saumnya 24 jam kali 30 hari, kan mati itu.
Oleh karena itu mereka nanya ke Robitoh Alam Al-Islami, itu MUI internasional berkedudukannya di Makkah. Akhirnya Robitoh Alam Al-Islami memberikan fatwa, bagi kawasan-kawasan yang terlalu panjang saumnya, maka mereka saumnya menyesuaikan dengan negara muslim terdekat dari mereka. Biasanya yang jadi patokan adalah Turki. Dan di Turki di musim panas tetap saja saumnya cukup lama. Oleh karena itu saya sebagai orang Indonesia, tinggalnya juga di Indonesia, itu bahagia banget. Karena kita hanya punya 2 musim dekat dengan garis khatulistiwa, finally kita saum hanya 13-14 jam ya. Maka tidak beradab kalau ada anak muda di Indonesia, saumnya hanya 13-14 jam, sahurnya sampai 3 kali. Biasa ada tuh biasanya jam 10, jam 11 ya. Makan Indomie dulu biar kuat sampai ke maghrib, itu enggak. Nah, ini saum. Yang kedua, Ramadan itu syahrul Quran. Karena di dalam Al-Quran ada kalimat syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Kurang keras? 17 itu kita yakini di dalam penanggalan di Indonesia itu sebagai hari nuzulul Quran. Oke. Coba baca ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Betul? Kalau malam Lailatul Qadar tanggal berapa? 10 hari terakhir di bulan Ramadan pada hitungannya yang ganjil. 17 masuk 10 hari terakhir nggak? Jadi yang benar yang mana? Nah, biar damai gini, ya, biar damai gini. Makanya ada pendapat dari para ulama, Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu secara kafah, satu Quran penuh itu di malam Lailatul Qadar. Lalu baru dari langit dunia datang ke Nabi itu pada tanggal 17 Ramadan. Dan diturunkan secara gradual untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian di masanya. Makanya kan kalau kita lihat susunan Al-Quran beda. Surah pertama itu bukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi suratul Fatihah. Surat akhirnya An-Nas. Padahal beberapa ulama tafsir mengatakan surat yang terakhir itu Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum al-ayat. Nah, jadi teman-teman, Al-Quran itu firm turunnya di bulan Ramadan. Kenapa Al-Quran diturunkan? Ini yang kemudian harus kita pahami dan kita praktekkan dalam kehidupan keseharian. Tadi saya di Masjid Indonesia Tokyo bicara bahwa ada hal yang unik dalam tubuh umat Islam kita. Ada yang kemudian sekarang punya semangat Islam yang bagus, tapi intelektual Islamnya nggak terlalu keren. Finally, hijrah dalam pandangan mereka hanya sesuatu yang kasat mata saja. Teman-teman tahu kan sekarang 10-15 tahun terakhir ini kosakata hijrah itu didengungkan di mana-mana. Salah satu penggagasnya kalau di Bandung sahabat saya, meskipun usianya lebih muda, tapi kefakihannya bagi saya luar biasa, namanya Hanan At-Taqi. Itu punya geng namanya Pemuda Hijrah. Lalu kemudian punya pengajian hijrah di mana-mana. Finally, anak-anak muda, perempuan-perempuan yang relatif muda itu lalu kemudian ikut pada kelompok hijrah. Cirinya yang hijrah benar itu perilakunya berubah. Tidak hanya tampilannya, tapi juga perilaku, terutama intelektualitasnya nambah naik dalam konteks keislaman. Tapi kalau yang hijrahnya cibi-cibi, baru masuk hijrah gitu ya, tahap awal, itu unik. Contoh, mereka senang mempergunakan kosakata Arab. Salah nggak? Enggak. Contoh, yang OTW diganti sama BMW. Tahu BMW? Bismillah himajreha wa mursaha.
Karena OTW mah cenah itu mah barat banget gitu, ke on the way diganti sama BMW. Kalau ada temennya mau berangkat lalu kemudian ditulis fi amanillah ya, itu kesannya sudah bertakwa banget gitu. Padahal mohon maaf, di sini teman-teman sekalian itu nggak bakalan nemuin kalau Nabi hendak berpisah dari sahabatnya pakai kalimat fi amanillah, nggak ada. Nabi itu kalau ada yang mau berangkat itu dipeluk, lalu kemudian Nabi membacakan doa. Doanya zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yasaralakal khaira haitsu ma kunta. Selepas itu Nabi dan sahabat saling membacakan surat Al-Asr. Di sini terbiasa kayak gitu. Belum kan? Tapi oke lah, lebih baik fi amanillah ya daripada bye. Itu masih agak lumayan. Tapi maksud saya, mestinya kan kita agak naik, levelnya naik lah ya. Karena doanya keren tuh ya. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yasaralakal khaira haitsu ma kunta. Kamu kalau mau berangkat, berbekalah dengan bekal takwa. Mudah-mudahan perjalanan kamu itu kemanapun itu bisa menggugurkan dosamu. Karena kalau kita safar, kita berdoa kepada Allah, maka Allah sangat mungkin mengijabah doa kita. Kalau kita safarnya untuk kebaikan, kayak teman-teman berangkat dari Indonesia ke Jepang, baik itu untuk belajar maupun bekerja, kalau diniatkannya untuk Allah, maka insya Allah itu akan jadi penggugur dosa. Udah pergi ke luar negeri, dosanya digugurkan, kan keren. Lalu kemudian wa yasaralakal khaira haitsu ma kunta. Kita berdoa sama teman-teman kita, kamu sejauh apapun kamu melangkah, mudah-mudahan di tempat baru kamu senantiasa bisa memproduksi kebaikan. Kan gitu ya. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan. Jadi saya pengen Al-Quran itu dijadikan 3 hal. 1, hudan. Hudan itu apa? Petunjuk. Contoh, saya dari Tokyo mau datang ke tempat ini. Saya bisa datang sebetulnya tanpa dijemput karena saya pernah kesini bulan Oktober. Tapi waktu bulan Oktober saya belum bisa berangkat ke sini sendirian. Kenapa? Karena saya tidak memiliki ilmu yang cukup buat berangkat. Dengan kondisi semacam itu saya punya 2 pilihan. 1, saya nanya sama orang yang pernah, dalam hal ini Tarisa. Atau yang kedua, saya buka Google Maps agar kemudian Google Maps mengguidance saya bisa sampai ke tempat ini. Nah sekarang saya mau tanya, di sini mau pada masuk surga nggak? Jangan itu dulu ya, pertanyaannya diawali begini. Diawalinya seperti ini. Percaya nggak ada surga dan neraka? Ini penting loh pertanyaan ini. Karena sekarang banyak orang yang nggak percaya dengan surga dan neraka. Kalau saya pakai kuesioner tertutup, lalu kemudian saya bagikan di masyarakat kita saja yang dikenal dengan masyarakat religius, apakah Anda masih percaya terhadap surga dan neraka? Itu hitungannya nggak banyak. Istri saya tahu persis, ada sahabat saya, hafalan Qur'annya bagus di masa lampau, ilmunya luar biasa, keluaran atau jebolan dari pesantren yang keren luar biasa. Sekarang, kalau kemudian di grup kami ada yang berdoa, dia nanya gini, berdoa aja emang tahu kantor Allah di mana? Coba tunjukin kantor Allahnya di mana. Dan yang kayak gini jumlahnya nggak sedikit. Maka terima kasih sudah percaya dengan surga dan neraka. Pertanyaan kedua, mau masuk surga? Apa syarat masuk surga? Yang paling pokok apa syarat masuk surga? Mati dulu. Sudah siap masuk surga? Mau kapan? Oke. Nih, gimana caranya kita masuk surga? Yang pernah masuk surga itu di kalangan umat manusia cuma 2, Adam dan Hawa. Kita nggak bisa nanya Adam dan Hawa. Oleh karena itu satu-satunya cara adalah kita buka petunjuknya gimana caranya kita masuk ke dalam surga. Dan petunjuk itu namanya Quran, yang terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Maka saya mohon maaf sekali suka merasa aneh kalau ada orang mau masuk surga tapi dia nggak pernah bersahabat apalagi menjadi pecinta Al-Quran.
Kira-kira dia dapat petunjuk dari mana? Saya merasa cukup khawatir orang-orang macam begini itu salah menafsirkan takdir Allah. Saya kasih contoh. Saya orang Bandung. Kalau saya mau ke Jakarta, maka kalau saya masuk tol itu harusnya ke arah kanan, ke arah barat. Maka saya akan ketemu Jakarta. Ada orang gak pernah mau lihat petunjuk signage yang dipersiapkan sama dinas perhubungan. Dia misalkan masuk dari arah Buah Batu, harusnya ke kanan, dia ke kiri. Karena dia gak mau pakai petunjuk. Maju terus ke kiri, akhirnya yang dilewati adalah Sumedang, Majalengka, sampailah dia di Cirebon. Sampai di Cirebon dia mengklaim, saya sudah sampai Jakarta. Karena ciri khas Jakarta, dekat dengan pantai utara, udaranya panas, dan ada gedung yang tinggi. Betul, Cirebon kayak gitu, tapi itu Cirebon, bukan Jakarta. Sama dengan orang yang mohon maaf di dunia ini ada orang yang gak pernah sholat, kerjaannya maksiat, tapi luar biasanya Allah mencukupi kehidupannya. Lalu kemudian dia mengklaim di mana-mana, hidupku tuh diberkahi. Buktinya aku gak pernah kekurangan apapun dalam kehidupan ini. Nah saya untuk kasus-kasus semacam ini mohon berhati-hati. Jangan-jangan Anda tidak sedang diberkahi oleh Allah, tapi Anda sedang diistidraj oleh Allah. Allah tinggikan Anda di dunia sampai pada titik tertentu, lalu kemudian Allah akan menjatuhkan Anda dalam jurang yang penuh kehinaan dan kenistaan. Jadi hati-hati. Ini hudan, petunjuk. Yang kedua bayan. Bayan itu penjelas. Dalam hidup itu banyak yang gak jelas. Kalau kita cuma memakai nalar kita. Secara biologi kalau kita ditanya, Anda berasal dari mana? Jawabannya dari ibu. Ibu Anda dari mana? Dari nenek. Nenek Anda dari mana? Dari buyut. Sampai pada satu titik tertentu kita nggak ngerti awalnya dari mana. Apalagi kalau ada pertanyaan, Anda mau kemana? Anda waktu di Indonesia ditanya, Anda mau kemana? Lalu kemudian Anda jawab dengan tegas, saya mau ke Jepang. Setelah di Jepang, Anda ditanya, sekarang Anda mau kemana? Ya mau balik lagi nanti ke Indonesia. Terus dari Indonesia Anda mau kemana? Banyak kebingungan. Tapi kalau pakai Quran ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kita akan balik kepada Allah. Karena dari Allah kita dalam keadaan yang bersih, maka pulanglah dalam keadaan yang bersih. Dulu saya kalau keluar dari rumah itu dalam keadaan bersih, lalu main di sungai, main di sawah karena saya orang kampung. Itu sebelum balik saya punya adab, saya nggak mau merepotkan ibu saya. Maka saya nyari pancuran, lalu kemudian saya mengguyur tubuh saya dengan air sampai bersih, pakaian saya dibersihkan, lalu kemudian agar saya pulang ke rumah ibu saya dalam keadaan bersih lagi. Hidup juga gitu. Allah tuh nggak pernah punya ekspektasi mas-mas yang ada di sini, mbak-mbak yang ada di sini nggak pernah melakukan dosa, enggak kok. Bahkan orang yang ada di hadapan Anda juga penuh dosa. Allah nggak pernah punya ekspektasi Anda sama sekali nggak pernah melakukan dosa. Allah nggak pernah punya ekspektasi Anda semua sholat tepat waktu, melaksanakan saum wajib dan saum sunnah secara konsisten, enggak. Allah ngerti kita itu adalah manusia biasa. Kita ini makhluk hibrid antara malaikat dengan iblis. Sesekali kayak malaikat berbuat baik, sesekali punya niat berbuat maksiat kayak iblis. Itulah kita. Jadi jangan pernah punya harapan. Ya mohon maaf ya kalau di sini ada yang belum nikah nih. Kelihatan dari wajahnya banyak. Jomblo fisabilillahnya gitu. Itu kalau Anda ngelihat cowok, lalu kemudian Anda punya harapan gini, Ustadz saya baru mau nikah ya, kalau cowoknya itu hafal Quran 30 juz, hafal Bukhari dan Muslim, rajin melaksanakan ibadah malam, dia sholat wajibnya oke, sholat sunatnya oke, saum Senin Kamisnya rajin, terus dia ya seminggu minimal 3 kali lah ikut kajian. Saya mau sampaikan ya, kalau Anda nyari yang gitu, bersiaplah menjomblo selamanya. Nah ada. Istri saya aja dapat manusia yang apalah-apalah macam saya. Istri saya itu putrinya ulama. Beliau sakofa Islamiyahnya bagus. Dapat jodoh, akhirnya yang macam beginian. Yang kadang kalau ngaji, beres ngaji ini saya dikritik sama beliau. Tadi baca Qurannya keliru. Karena beliau lebih faqih dalam ilmu agama ketimbang saya. Nah, jadi kita itu dimungkinkan melakukan dosa.
Tapi pengennya Allah kalau kita udah melakukan dosa, ya udah sok bersih-bersih lagi, mensucikan diri lagi, bertaubat lagi. Nggak apa-apa kok. Jangan sampai suatu saat kita melakukan kekeliruan. Dan dalam bahasa Ibnu Athaillah itu, dalam kitab Tajul Arus, ada satu kekeliruan pada suatu ketika yang dirasakan oleh seseorang yang kemudian betul-betul membuat hatinya berat, air matanya berjatuhan terus. Dan ketika air matanya berjatuhan terus, kata Ibnu Athaillah, tidak apa-apa, karena sesungguhnya melalui air mata itu Allah sedang mengeluarkan najis dari badan kamu. Jadi tinggal pilih hidup itu. Saya selalu percaya hidup itu selalu punya turning point, punya titik balik. Hanya mau titik baliknya kita sadar, karena sadar, atau kemudian karena Allah bikin sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Itu pilihan. Nah, ikhwati iman yang saya muliakan, yang terakhir furqan dalam konteks syahrul Quran itu. Jadikan Al-Quran itu sebagai pembeda. Ya. Saya itu sebetulnya sangat punya harapan besar. Umat Islam dimanapun mereka berada, milih sesuatu dan milih apapun itu pakai Al-Furqan. Ya. Saya kemarin janjian sama Mbak Tarisa itu di Echi Yuzawa ya. Karena kan bagi saya dan istri lihat salju itu sebuah kemewahan. Seneng. Meskipun menyakitkan kan karena dingin. Tapi saya baru tahu bahwa Yuzawa kemarin dengan Niigata sekarang itu lebih dinginan Niigata. Karena kemarin sama sekali nggak dingin di situ. Nah, lalu kemudian ketika kami mau makan, kami agak kesulitan. Kami kan sebetulnya boleh saja makan apapun dengan alasan saya tidak tahu. Kan paling enak gitu ya. Beli. Pas sudah beres, oh itu ada daging babi. Ah, nggak tahu sih. Terus prinsip kita pasti nggak dosa kan karena nggak tahu. Tapi kan Islam ngajarin kita berikhtiat, berhati-hati ya. Berhati-hati itu. Makanya sebetulnya mohon maaf, saya itu dulu kalau itu memelihara janggut. Kenapa memelihara janggut? Biar kelihatan muslim. Karena kan ada orang yang secara simplifikasi mengatakan, oh ciri muslim itu berjanggut. Kenapa? Karena kalau saya berjanggut, pakai kopiah, kalau saya makan di sebuah tempat, lalu tempat itu ternyata tidak halal, biasanya orang ngingetin saya, Pak mohon maaf, itu tidak halal. Sama sekarang kemana-mana saya sama istri, kalau ada di tempat sesuatu, mereka ngobrol dengan sendiri, Pak mohon maaf, ini tidak baik untuk Bapak. Nah kemarin saya nanya ke Mbak Tarisa, saya bilang, di mana ya kita makan? Ada Pak, bakar-bakaran. Dilihat tuh, ada makanan-makanan seafood kayak gitu ya di itu tuh. Terus pas mau dimasukin apa tadi saya? Apa? Soyu. Pas mau dimasukin soyu, beliau dengan tegas jangan pakai soyu. Saya teh gini, terus pakai apa? Kayaknya nggak bakalan enak deh. Terus cuma pakai garam coba. Ya Allah, menderita banget. Tapi saya ingat betul perkataan Imam Al-Ghazali. Memang dunia ini adalah penjara untuk umat Islam. Karena surga kita yang bebas itu tempatnya di surga. Jadi kadang dalam beberapa hal kita itu di penjara. Tapi itu untuk kebaikan kita. Ya. Makanya akhirnya saya pulang ke rumah, kembali ke mie gelas. Ya. Lalu kemudian kembali goreng telur, itu juga dengan sangat hati-hati karena kami harus memilih margarin dan minyak goreng yang kemudian dihalalkan oleh Islam. Nah, itu furqan. Termasuk saya mohon di sini yang laki-laki sudah pada menikah. Kalau yang ini kayaknya udah ya. Udah anaknya udah ada. Udah nikah? Belum. Yang perempuan masih ada yang belum nikah ya? Nah saya minta Anda juga ketika mencari jodoh, tolong pakai furqan, pakai Quran. Jadi misalkan kata Quran gini, yang harus dipilih itu karena kecantikannya atau ketampanannya, karena turunannya, karena ketakwaannya, karena kekayaannya. Tapi kalau nggak ada semua, minimal karena ketakwaannya. Dan saya mau sampaikan ya, karena saya alhamdulillah atas izin Allah sudah jadi guru ngaji kurang lebih 21 tahun, ketemu dengan pasangan-pasangan muda, ketemu dengan pasangan-pasangan senior. Ternyata yang dibahagiakan oleh Allah, yang relatifly rumah tangganya tidak terlalu bermasalah adalah rumah tangga yang di dalam rumah tangga itu mereka dinaungi oleh Quran.
Ada yang milih yang cantik karena kecantikannya, karena hawa nafsu. Boleh nggak? Boleh. Minimal kan kalau pasangan bagus diupload di Instagramnya pede ya. Ini mah tiap di foto nggak pernah ada suaminya, Mbak, di mana suaminya itu yang moto. Jangan gitu ya. Jangan gitu. Ini entah ya, ini fikih medsos saya. Kalau kita udah nikah, tolong disertakan pasangannya. Karena orang itu, mohon maaf, itu orang tuh tafsirnya kadang jahat. Itu kenapa ya dia nggak pernah ngupload suaminya? Kayaknya suaminya bermasalah gitu. Bayangin di Indonesia itu sampai ada simpulan istri pejabat itu pasti fotonya sendiri. Kenapa nggak sama pejabatnya? Karena kalau istri pejabat golongannya, mohon maaf ya, golongan ASN-nya misalkan 3A tapi tasnya Louis Vuitton, maka nanti ditanya, ini kira-kira dengan gaji semacam apa dia beli ini? Padahal kan kita juga nggak boleh suudzon ya, jangan-jangan dia kaya 7 turunan gitu ya. Kalau saya memang kaya 7 turunan, tapi atas takdir Allah saya turunan ke-8 gitu. Udah lewat kayaknya. Nah, coba pakai itu, termasuk memilih pemimpinnya. Milih pemimpin tuh bisa nggak kita pakai Al-Furqan? Saya ketemu sama sahabat saya Burhanuddin Muhtadi, saya nanya, Mas Burhan, kenapa sih kemarin presiden terpilih itu Pak Prabowo? Ini real. Ternyata dari sekian banyak pemilihnya ada yang cuma begini, ih kasihan udah berkali-kali nyalon gak menang terus. Bayangin ada orang menjatuhkan pilihan hanya karena kasihan. Termasuk ada yang juga yang milih gini, kenapa milih Mas Ganjar? Ganteng. Kenapa pilih Mas Anies? Kayaknya soleh. Jadi semuanya berbasis kayaknya. Harusnya kan berbasis pada sidik, amanah, fatwanah, tabligh. Gimana cara ngitung sidik, amanah, fatwanah, tabligh? Saya sering sampaikan bukan dari pidato, bukan dari kata-kata. Karena kalau pidato dan kata-kata itu bisa kita bikin-bikin, tapi rekam jejak itu sulit untuk diubah. Ada ibu-ibu ya, mohon maaf, biasa kan jamaah pengajian Anda tahu kan pilihan politiknya kemana? Ke Mas Anies, mana? Ustadz, Pak Anies teh soleh banget. Saya bilang alhamdulillah. Terus saya goda, ini goda betul-betul menggoda ya. Ibu tahu nggak Mas Anies itu dulu pernah jadi rektor Paramadina? Langsung ngobrolin, astagfirullah, Paramadina kan liberal. Saya bilang enggak Bu, itu mah dulu. Oh jadi Ustadz juga ke Mas Anies? Belum tentu Bu. Ustadz kenapa sih? Hampir seluruh Ustadz loh di Mas Anies. Kalau Ustadz nggak ada di situ, kami jadi mempertanyakan keislaman Ustadz. Ya Allah itu teh saya teh guru ngajinya gitu. Ya Allah. Ya saya cuma ngobrol gini, bisa nggak kita itu milih apapun itu betul-betul dengan kaidah keilmuan? Ya, silahkan aja. Dan saya selalu mengakhiri perbincangan tentang politik itu dengan kalimat sederhana. Siapapun yang Anda pilih dalam pemilu kemarin, dia adalah orang yang akan menyingkirkan Anda di jalan raya ketika mobilnya lewat. Gitu. Anda pemilih Prabowo nggak bakalan, oh mohon maaf, yang depan itu pemilih saya, jangan disuruh minggir. Enggak, tetap aja minggir. Jadi relax saja. Nah ini Syahrul Siyam dan Syahrul Quran. Berikutnya Syahrul Tarbiyah. Ramadan itu bulan pendidikan. Mata kuliahnya cuma 2. Satu belajar sabar, yang kedua belajar syukur. Sabar itu mudah nggak? Coba acungkan tangan di sini yang merasa dirinya sabar. Di antara yang ada, ini ada 2 makhluk Allah yang sabar. Ini 2 anak laki-laki ini sabar banget. Ini saya dalam usia kayak gini, ini susah. Saya kayak gini, saya pasti lari-lari. Dan saya sampaikan kepada 2 makhluk Allah ini, Anda boleh melakukan apapun di ruang ini. Saya termasuk orang yang sekarang sedang mengkampanyekan masjid ramah anak. Jadi masjid-masjid kita itu harus ramah anak. Saya itu paling sebel kalau tanggal 1 Ramadan tiba-tiba ada ketua DKM ke depan, lalu kemudian dia memberikan announcement. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak yang saya muliakan, bagi ibu dan bapak yang membawa anak-anak kecil, mohon anak-anaknya untuk diamankan. Itu sejak kapan coba anaknya korupsi? Harus diamankan.
Rasul punya 2 cucu, Hasan Husain. Rasul ketika sedang sujud, itu Hasan Husain naik ke punggung Rasul. Lagi sujud. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul memperlambat sujudnya agar cucu-cucunya bisa bermain di punggungnya. Tapi karena terlalu lama, akhirnya Rasul berdiri dan kemudian menggendong kedua cucunya sambil sholat. Nggak ada cerita Rasul ketika kemudian lagi sujud, cucunya lalu kemudian nemplokin Rasul, lalu kemudian sama Rasul di smackdown. Nggak ada. Disayangi. Makanya saya minta nanti anak-anak kayak gini tuh saya senang mereka diajak ke tempat ini. Mereka diajak ke tempat pengajian. Saya hakul yakin 2 ini meskipun menatap saya, 2 anak ini itu nggak bakal ngerti apa yang saya katakan. Kalaupun ada ya anak kecil suka ada di pengajian umur 5 tahun menatap aja ke saya. Itu saya yakin pikirannya cuma satu. Ini kapan berhentinya ya orang ini ngomong gitu aja. Kan dijanjiin Alfamart dan Indomart sama ibu. 4 tahun terakhir di Turki, masjid-masjid di Turki itu diwajibkan punya kids corner. Punya sudut anak, lalu kemudian setiap beres sholat, imam-imam yang diajarin pedagogik, ilmu mendidik anak, itu didorong untuk ngajak anak-anak bermain dan berkeliling. Ya, jadi gitu. Makanya nanti kalau ada yang punya anak kecil, bawa ke tempat pengajian ya, bawa ke masjid. Karena ini alam bawah sadarnya sedang merekam. Nanti kalau dia udah besar, dia bakal gini, dulu bapak saya ngajakin saya ke tempat pengajian. Misalkan bapaknya udah nggak ada, ya mohon maaf ya mas ya. Kan pasti nggak ada nanti. Tiba-tiba pas papahnya udah nggak ada, nanti gini, ya Allah dulu papa ngajak saya ke masjid, sekarang saatnya saya yang melanjutkan kebaikan papa. Kan banyak diantara kita juga yang rajin sholat, rajin ngaji karena ngelihat bapak dan ibu, ya. Dan itu bersyukur kalau kita punya ayah dan ibu macam begitu, ya. Nah, oke. Sabar. Sabar itu menurut Ibnu Qayyim ada 3. 1, sabar dalam ketaatan. Ya. Nanti suka pada tarawih nggak di sini? Tarawih. Tarawihnya di mana Mbak Tarisa? Di sini, di masjid ini. Nah nanti tarawih ya. Tarawihnya berapa rakaat? 11. Saya mau tanya, kenapa nggak 2-3? Awas jangan ada yang jawabannya gini, Ustadz biar efisien dan efektif. Tapi memang agak unik ya, meskipun dalam tradisi Indonesia, terutama sahabat-sahabat kita yang di Nahdlatul Ulama 23, biasanya kalau mereka sudah menyeberang Indonesia, keluar, biasanya berubah dulu sebentar jadi 11. Itu biasanya mereka nelfon dulu kiainya. Kiai mohon maaf, sementara 11, nanti balik 23 lagi. Ya saking rileksnya kehidupan keagamaan kita. Nah saya mau sampein gini, saya nggak mau fokus ke 11, 23 aja. Karena kalau untuk jawab itu kita harus kaji fikih secara gradual. Gini, tarawih itu sholat apa? Sunnah. Makna tarawih apa? Santai. Tarawih itu sholat santai. Sekarang saya mau tanya, jujur, santai mana bacaan imam biasanya sholat isya dengan sholat tarawih? Isya. Kenapa tarawih nggak santai? Karena imam dijajah makmum. Ya. Itu masyhur tuh. Di mana-mana kalau ada imam mau mimpin sholat tarawih, itu belum apa-apa sudah di lobi sama ketua DKM-nya. Ustadz mohon maaf ya, jamaah kami masih dalam tahap belajar. Kami mohon Ustadz kiranya berkenan memakai surat-surat pendek. Saya jawab, surat pendek itu yang kayak gimana? Biar kita satu frekuensi. Karena dalam ulumul Quran, surat pendek itu adalah surat yang jumlah ayatnya tidak lebih dari 40 ayat. Jadi kalau masih 40 ayat, dia surat pendek, ya, Masya Allah. Kalau di Niigata surat pendek yang kayak gimana? Trikul, ina-inaan, dan iza-izaan, ya. Oke. Jadi sampai suatu saat ada yang ngobrol gini sama saya, Ustadz, pokoknya surat pendek. Saya bilang iya. Surat pendek yang kayak gimana? Juz amma Ustadz. Oke, juz amma ya firm. Akhirnya pakai juz amma. Tapi ya Allah ketika baca juz amma masih saja diteror.
Saya baca surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baru segitu sudah diteror. Dalam ensiklopedia itu, teror itu crimes against humanity, kejahatan pada kemanusiaan. Saya bikin terminologi baru, batuk-batuk nggak jelas dalam tarawih itu, crimes against imam, itu kejahatan pada imam. Dan mohon maaf ya, tidak semua imam mentalnya kuat. Ada imam yang udah gini, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Tiba-tiba di belakang, imamnya tiba-tiba Allahu Akbar. Dia menyerah pada penjajahan makmumnya. Nah, saran saya gini, suka ada yang nanya sama saya, terutama yang kerjanya sibuk ya. Ustadz, emang harus selamanya panjang? Enggak. Kalau Akang Teteh, Mbak Mas ternyata tidak punya waktu, boleh kok cuma 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allahu Akbar. Rakaat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Allahu Akbar. Rakaat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Itu kalau ada imam macam gitu, itu idola. Yang nggak boleh itu 1 ayat tapi mutasyabihat, ini terlarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Rakaat kedua, Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Berikutnya Yasin. Allahu Akbar. Kenapa? Ini rahasianya. Jadi gini, ini penting. Anda kalau sholat itu, kenapa nggak boleh pakai ayat mutasyabihat? Karena semestinya Anda itu berdoa dengan surat yang Anda baca disesuaikan dengan kondisi Anda. Coba kalau, mohon maaf ya, di Saudi itu ada syekh yang sangat dicintai di Masjidil Haram itu, baik di Nabawi maupun di Masjidil Haram yang ada di Makkah, itu yang sangat dicintai oleh jamaahnya. Namanya Syekh Sudes. Syekh Sudes itu kalau baca Al-Ma'un itu sampai mencucurkan air mata. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu sampai ya Allah mencucurkan air mata. Tapi jamaah Indonesia dikasih Al-Ma'un senyum. Alhamdulillah pendek gini surat. Kenapa saya Sudes nangis? Karena saya Sudes ngerasa ditampar lewat ayat itu. Kalau Anda lagi ngerasa takut, ngerasa khawatir, maka sebetulnya Al-Quran menyediakan 2 surat bagi Anda untuk mengenyahkan ketakutan dan kekhawatiran itu, yang disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. Anda baca An-Nas dan Al-Falaq. Ya. Terutama bagi Anda yang senang film horor. Kalau Anda tiba-tiba lewat tempat yang kosong, ya Anda bacanya An-Nas dengan Al-Falaq. Saya tidak menemukan dalil membaca ayat kursi bahkan. Meskipun ayat kursi itu kerennya luar biasa. Tapi kalau Anda takut, yang Anda baca An-Nas dengan Al-Falaq. Anda lagi banyak digosipin sama orang, baca tuh An-Nas Al-Falaq. Karena itu yang sedang berbisik-bisik itu kemungkinan antara jin dan manusia. Tapi 2 golongan yang sering berbisik-bisik tanpa alasan jelas itu, mereka terkategorikan sebagai syaitan. Maka jangan pernah berbisik-bisik ya di antara banyak orang. Kalau mau ngomongin orang yang kenceng aja. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, jadi sabar dalam ketaatan. Nanti sabar ya. Kalau imamnya panjang, mas-mas dan mbak-mbak senyumin aja. Ayo, mau sampai mana? Terusin aja. Mau berapa juz lagi gitu ya. Nah, apa-apa. Yang kedua, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Nanti nggak boleh ya, gerakan Muslim Niigata ini bikin demo meminta agar seluruh toko-toko di Jepang tutup ketika melaksanakan ibadah saum. Jangan. Saya termasuk yang nolak ketika dulu di kota kelahiran saya di Tasikmalaya ada gerakan untuk menutup ya, untuk menutup warung-warung yang ada di Tasik. Saya menolak. Saya bilang nggak boleh warung makan itu ditutup karena ada hak orang yang sedang safar. Kalau orang sedang bepergian kan orang boleh berbuka.
rumah makan yang ada di tempat-tempat orang yang sakit. Orang yang sakit kan boleh berbuka. Orang yang sedang haid kan boleh berbuka. Jadi nggak usah kita itu meminta privilege biar kita hidup itu sangat-sangat tenang dalam melaksanakan ibadah saum. Nanti ada punya teman orang Jepang, aku saum loh, kamu jangan minum dan makan di depan saya ya. Kata dia, teh nggak apa-apa tuh, lebih baik aku makan dan minum di depan kamu biar kamu pahalanya lebih besar. Soalnya kan godaan setan macam akunya lebih keren gitu kan. Nah, biarin aja. Bahkan yang keren itu gini, Anda nanti di bulan Ramadan Anda tetap saum, tapi lunchbox Anda tetap Anda bikin dan Anda serahkan kepada orang non-muslim. Aku hari ini saum, tapi aku tetap bikin lunchbox. Ini buat kamu. Keren. Tapi jangan ikut nyicip. Ya itu. Ya, jadi itulah yang kemudian disebut dengan sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Kalau ada maksiat di sekitar kita, hati-hati. Saya nikah dengan istri saya 21 tahun. 22 tahun. Dan mohon maaf ya, saya ini banyak kurangnya. Sesekali saya melakukan kekeliruan, sesekali istri saya melakukan kekeliruan. Dan ketika berhadapan dengan itu kita diminta untuk sabar. Jadi sebetulnya kalau Anda ngelihat ada rumah tangga yang bertahan 60 tahun, 50 tahun, itu bukan berarti mereka itu nggak punya masalah. Ada kok, tapi mereka saling tafahum, saling berusaha untuk memahami. Contoh, kalau saya mau berangkat dengan istri, saya pasti mandinya belakangan. Kapan saya mandi? Setelah istri saya memakai baju sebelum pakai kosmetik. Kenapa? Karena kalau saya mandinya duluan, maka saya harus bersiap menggenapkan kesabaran saya. Jadi nunggu dulu, kalau kira-kira udah pakai lipstik baru kita mandi. Setelah itu kemudian keluar. Pas keluar dia nanya, ini kerudungnya pas nggak ya buat baju ini? Kita teh diem, udah bingung ya jawaban teh apa ya. Dibilang nggak pas, nanti ganti lama lagi. Dibilang pas, nanti gimana kalau udah masuk mobil lalu kemudian keluar lagi. Cepat atuh cenah dijawab, ini teh pas apa enggak? Saya jawab alhamdulillah pas. Pas naik mobil, ngelihat lagi ke cermin, kayaknya kurang pas, tunggu sebentar lagi. Itu tuh harus sabar. Sabar. Sama kan, kadang perempuan juga suka ngerasa kesel kalau lihat laki-lakinya di tempat undangan makannya banyak. Semua dicobain, udah dicubitin, Pak, tuh udah tuh Pak, malu gitu ya. Nah itu juga perempuan harus sabar. Sama ya kalau Anda naik motor, naik mobil sama pasangan Anda. Tiba-tiba pasangan laki-laki Anda ngelirik cuma 3 detik kok, ada perempuan cantik di sebelah kiri. Ngelihat 1, 2, 3, dan gak bakal lebih dari 3 detik, enggak? Dia juga paham tentang makna keselamatan berlalu lintas. Kalau ngelihat suami Anda melakukan itu, cepat peluk lalu kemudian mengatakan alhamdulillah ya, ayah teh masih sehat, matanya masih jelas. Tapi nggak usah ditawarin mau mundur lagi, nggak usah. Ya. Baik-baik kok. Ya. Saya pernah ngaji suatu saat di tempat yang cantik, misalkan ada artis Laudia Cynthia Bella. Terus istri saya nanya, Pak, Umi sama Laudia Cynthia Bella cantikan mana? Saya jawab dengan jujur, Laudia Cynthia Bella. Istri saya ngerasa insecure nggak? Enggak. Ngapain insecure? Kalau saya juga menyatakan cinta ke Laudia Cynthia Bella pasti ditolak, jadi santai. Jadi kadang insecure itu diawali sepertinya ya dari pikiran kita yang tidak terkendali. Coba kalau mikirnya pede, dia mah dapetin gua juga susah, apalagi dapetin yang lain. Gua aja habis maksa ini, kenapa jadi mau? Apalagi ke yang lain, insya Allah tenang ya. Apalagi cowok-cowok di sini kelihatannya baik ya, baru kelihatan. Kan yang dilihat sama kita, batin mana tahu kita. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ada yang kenal Nabi Ayub? Kalau ada kenal, luar biasa ya, berarti sejaman. Tapi tahu Nabi Ayub? Oke, pertanyaannya, kalau Nabi Ayub itu sakitnya sejak berapa tahun usianya? Atau ada yang menganggap Nabi Ayub itu sejak lahir sampai meninggal punya penyakit kulit?
Itu saya nanya tuh ke pelajar SMA, tahu nggak Nabi Ayub? Tahu Tan, siapa? Tuh yang budugan. Sejak kapan? Sejak lahir Tan. Terus sembuh? Enggak, mati Tan. Saya langsung ngobrol gini, ya Allah kalau ada Nabi macam gitu, saya jujur, saya akan protes sama Allah. Ngapain Allah nyiptain Nabi macam begituan? Nggak ada gunanya. Nabi Ayub itu sampai 70 tahun sehat. Gagah, cakep. Nabi Ayub itu punya istri cantik, punya anak-anak, tumbuh menjadi generasi yang berprestasi. Usahanya keren luar biasa, kaya raya, relasinya di mana-mana. 70 tahun sakit. Di usia 70 tahun sakit. Berapa tahun sakitnya? 17 tahun. Di usia sakitnya ke-16 tahun, pada usia 86 tahun, ketika tubuhnya sudah dipenuhi dengan darah dan nanah, dan hampir sulit untuk digerakkan, tapi masih bisa bergerak dikit, tapi sulit digerakkan, yang nemenin Nabi Ayub tinggal istrinya. Relasinya hilang entah kemana. Anak-anaknya ninggalin Nabi Ayub. Dan sampai titik tertentu, kesabaran istri Nabi Ayub pun tergerus. Akhirnya istri Nabi Ayub bertanya pada Nabi Ayub. Tolong perhatikan pertanyaan. Pertanyaannya gini, Pak, Bapak ini Nabi bukan? Nabi Ayub itu mas, IQ-nya di atas rata-rata. Ini adalah pertanyaan yang gak butuh jawaban, ya. Makanya saya minta mudah-mudahan di sini punya suami kayak Nabi Ayub ya, IQ-nya. Karena ada yang IQ-nya rendah tuh laki-laki itu. Istrinya bilang ke suaminya, Pak, di perempatan situ belok kiri ada tukang bakso enak banget. Yang IQ-nya bagus itu nggak ngomong. Pakai kendaraan maju, belok kiri, berhenti di tukang bakso, makan bakso. Itu yang IQ-nya bagus. Yang IQ-nya di bawah rata-rata, Pak, di depan sebelah kiri ada bakso enak. Oh iya ya Maya, itu kalau pedes enak banget. Sambil terus aja maju. Nabi Ayub ini pinter. Nabi Ayub diem, tapi karena diem, akhirnya istrinya menambah lagi pertanyaan dan permintaan. Kalau Bapak Nabi, kenapa Bapak nggak berdoa sama Allah biar Bapak sembuh? Apa jawaban Nabi Ayub? Nabi Ayub menjawab dengan lirih, aku malu berdoa kepada Allah. 70 tahun hidupku sehat, dan aku baru sakit 16 tahun. Jadi 16 tahun teh baru. Ini ada anak muda sakit gigi 2 hari, sudah bikin status di Instagram, ya Rob, apa kesalahan hamba? Itu kalau Allah punya juga akun IG terus dibalas, itu penuh tuh jawabannya ya? Jadi jangan suka gitu ya. Ya Tuhan, apa kesalahan hamba? Udah tentulah banyak kesalahannya, nggak usah nanya-nanya kata Allah. Jadi sabar ya. Kalau sakit itu sabar. Kapan Nabi Ayub sembuh? Ketika tubuhnya udah nggak bisa digerakin, lalu Nabi Ayub berdoa kayak gini, ya Allah, aku khawatir ya Allah, karena tubuhku tidak bisa digerakkan lagi, maka aku tidak akan bisa menghamba kepadamu dengan sempurna. Maka Allah mempertemukan dengan air, lalu kemudian air itu mengenai tubuhnya, lalu kemudian Nabi Ayub sembuh. Jadi ternyata syarat utama untuk sembuh itu adalah kita meminta kepada Allah, kesehatan itu akan kita gunakan sebaik-baiknya sebagai jalan untuk beribadah. Ini termasuk luka apapun, luka lahir dan luka batin juga sama. Kan ada yang pernah luka batin di sini? Nggak apa-apa ya. Kadang Allah membuat hati kita patah, mata kita basah, karena Allah nggak pengen kita hidup dengan orang yang salah. Ya. Nggak usah dibikin status IG. Oke, kita lanjut. Yang kedua, syukur. Mata kuliahnya syukur. Pada suka syukuran? Saya mau tanya, bersyukur itu kayak gimana? Karena di Indonesia, syukur itu sudah bergeser jadi makan-makan. Coba mas, ini udah di khitan belum? Nah, waktu ngadain khitanan, mas ngadain khitanan, lalu kemudian bikin acara tasyakur binikmah. Mengundang Ustadz Adi Hidayat untuk ngaji. Beres ngaji dengan Ustadz Adi Hidayat, lalu kemudian MC-nya ngobrol gini, Ibu dan Bapak, alhamdulillah acara tasyakur binikmah sudah selesai. Dipersilahkan kepada ibu dan bapak kembali ke kediamannya masing-masing. Itu pasti mereka akan stay. Ini aja. Ini serius pulang. Terus di-announce lagi, Bapak Ibu sekali lagi kalau ada kegiatan yang lain silahkan untuk kembali ke kediamannya masing-masing. Balik-balik sih orang tuh. Tapi di luar
pagar kita mereka udah mulai berbisik, ini syukuran apa bukan sih? Emang kenapa nggak ada makan-makan? Nah, jadi syukur itu adalah kita mengembalikan nikmat Allah untuk semakin mendekati diri kita kepada keridhaannya, itu syukur. Kenapa kita harus bersyukur? Nggak usah nunggu nikah dulu, nggak usah jabatan naik dulu. Syukur itu yang paling enteng. Satu, karena Allah ngasih kita hidayatul wijdan, kemampuan bertahan hidup. Ya, Mas ini anak keberapa? Anak pertama dan anak kedua. Oke, berapa umurnya sekarang? 8 dan 5. Waktu lahir menangis? Iya. Nangis. Sekarang masih suka nangis? Masih. Ibunya ada? Iya. Di sini? Ada. Mana ibunya kedua anak ini? Siap. Alhamdulillah ya, ibunya ada juga. Jadi jelas siapa ibu bapak. Nih saya mau tanya, Mbak, dulu mereka pakai diapers nggak? Pakai pampers nggak? Sempat pakai. Suka dicek nggak sesuai dengan petunjuk dokter sekian menit sekali? Kadang-kadang. Tapi yang seringnya yang mana? Mohon jujur. Kapan kita tahu penuh? Dipegang nggak? Sesekali karena mereka nangis, kemudian mereka nggak nyaman? Kadang gitu, oke. Yang kedua, kapan Mbak tahu dulu mereka butuh mimi atau tidak? Saat nangis. Kalau mereka nggak nangis gimana? Bingung kan? Masa kita per 1 jam? Nah, ayo mimi dulu, enggak? Kita nunggu mereka nangis. Jadi nangis itu self defense mechanismnya mereka yang dikasih sama Allah. Makanya kalau bayi nangis itu disyukuri. Dan ingat, hanya bayi lah yang boleh meminta sesuatu dengan cara nangis. Hak itu hak eksklusif bayi. Kalau ibunya pengen sepatu baru, jangan nangis. Kadang kan ada yang ngirim signal-signal tertentu gini. Kalau enggak nangis, kenapa mah nangis? Ini 25 Ramadan ingat dosa. Enggak, Pak. Biasa aja kalau dosa. Papa juga orang penuh dengan dosa. Terus kenapa, Mama? Kenapa? Bentar lagi lebaran. Ya kenapa dengan lebaran? Baju. Jadi bayi ini saja dulu itu diberikan kemampuan bertahan hidup. Maka saya selalu ngobrol gini, kalau untuk sekedar makan, lalu kemudian tulang-tulang kita kuat ruku dan sujud, kayaknya kita itu effortnya nggak usah keren-keren banget. Toh kalau untuk makan, itu pasti dijamin sama Allah. Burung saja yang pergi dalam keadaan perut kosong di pagi hari, itu sore balik dalam keadaan perut yang terisi. Kampung saya itu kampung suburban di Tasik. Desa lewat, kota belum. Itu repot banget deh kampung kayak gitu ya. Gayanya udah pengen kayak orang kota, tapi penghasilannya desa. Itu biasanya masalahnya banyak. Anda tahu, ya Allah yang kaya-kaya gitu tuh, itu masalahnya biasanya banyak banget. Tapi saya lihat di kampung-kampung saya itu, orang yang paling tidak terdidik sekalipun, SD-nya nggak selesai, dia bisa hidup dari apa? Nyabutin bulu ayam. Tentu bulu ayam yang sudah mati ya. Bekerja gitu. Kalau enggak ada yang jadi tukang bangunan. Tukang bangunan itu nggak mempersyaratkan S1 teknik arsitektur kan. Asal kuat bawa bata, dilempar-lemparin udah jadi duit. Maka kalau hanya sekedar bertahan hidup, maka kayaknya kita nggak usah jadi generasi terdidik. Kita itu jadi generasi terdidik biar kita punya makna yang lebih luas untuk sesama. Ya. Jadi ikhwatu iman yang saya muliakan, saya ingin menitipkan pesan, ayo kita bersyukur kepada Allah karena Allah kasih kita hidayatul wijdan. Yang kedua, hidayatul hawas, kemampuan untuk mengindra. Teman-teman ini tahu di antara sekian ramen yang halal, mana yang enak? Ya, kalau saya senangnya gyumon ramen halal. Itu gyumon tuh bagi saya enak ketimbang Honolu. Tapi jangan bilang sama yang punya Honolu ya. Itu enak. Allah ngasih kemampuan, terus dikasih level kan cabenya. 1, 3, dan unik. Kenapa sih Indonesia itu 10? Ditulis Indonesia 10. Kayaknya kita itu sejenis merak yang sering itu ya. Orang tuh punya kepercayaan betul bahwa orang Indonesia itu seneng pedas. Makanya alhamdulillah ya Allah, di balik sekian banyak kekurangan kita punya kelebihan. Di antaranya kelebihan cabai rawit. Jadi luar biasa.
Dan saya simpulannya begini, oh kayaknya adversity quotient kita, kemampuan menahan beban kita itu tinggi. Ya. Jadi perempuan Indonesia dan laki-laki Indonesia itu disakitin berulang kali itu biasa, karena sudah terbiasa dengan pedih, pedasnya cabai. Jadi santai aja. Nah, teman-teman gini. Kita dikasih hidayatul hawas, kemampuan mengindra. Makanya kita tahu mana yang cakep, mana yang biasa. Itu tuh nikmat. Dan saya mohon maaf sekali termasuk orang yang kayaknya kita itu nggak usah terlalu soleh-solehah banget ya. Kalau lihat orang, dia cantik nggak? Ah, dah Ustadz, semua orang mah cantik nggak gitu. Boleh kok, dia cantik. Ini gimana? Alhamdulillah dia hidup, boleh. Tapi kan tetap, saya selalu bilang gini, preferensi orang buat milih istri itu atau suami itu nggak selamanya cakep dan cantik. Enggak kok. Kalau saya sendiri, yang paling penting istri itu menghadirkan ketenangan. Karena bagi saya bahagia itu tenang, bukan senang. Karena banyak senang yang berujung pada ketidaktenangan. Maka yang harus dicari dalam hidup itu tenang. Ya. Kalau Anda nggak percaya, nanti kalau pulang ke Indonesia, saya ajak ke pesantren terbaik di Indonesia. Namanya Pesantren Sukamiskin di Bandung. Itu pesantren terbaik di Indonesia. Pesantren Sukamiskin. Kenapa disebut pesantren terbaik? Karena santrinya itu kalau korupsi harus tinggi, kalau bunuh harus berulang kali, baru bisa masuk Sukamiskin. Kalau masih bingung, Sukamiskin itu penjara paling bagus di Indonesia. Ini pada gini, apa ya maksudnya? Sukamiskin itu tempat Bung Karno dulu di penjara. Para pejuang di penjara. Di Sukamiskin itu nggak ada kamar yang dihuni lebih dari satu orang. Semua orang satu orang. Ah, eksklusif pokoknya. Keren. Bagi yang mau ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya ngobrol dengan jamaah saya di Sukamiskin, mereka jawabannya, mereka selalu ngobrol gini. Saat dulu saya menganggap bahwa kebahagiaan itu kesenangan. Maka saya menumpuk harta, memperoleh biarinlah, gak bakalan tenang juga, yang penting saya senang. Tapi sekarang saya jadi paham bahwa tenang itu lebih urgent ketimbang senang. Nah, kita mah sebelum menua ya, saya mah udah tua 43 tuh. Sebelum kita tua, lebih baik teman-teman dihujamkan aja keyakinan sejak sekarang. Yang penting hidup tuh tenang, bukan senang ya, itu penting. Ikhwatul iman yang saya muliakan, berikutnya adalah hidayatul akal. Kita harus bersyukur karena Allah ngasih kita akal. Kebayang ya kalau Allah ngasih akal kepada seluruh makhluk hidup, dengan kemampuan berpikir sama seperti manusia. Kita kan pernah nonton film The Rats. Kita pernah nonton Planet of Apes. Ya memang dengan hitungan apapun, kalau monyet lawan kita, hitungan saya sih pasti kalah kita. Mereka itu kakinya 4, tangannya 4. Ya kan? Coba kalau nggak percaya, coba ajak monyet berkelahi sama Anda. Repot. Dan kalau kemudian harimau dan singa punya akal, mereka pasti nggak milih tinggal di hutan. Karena ngejar saya itu jauh lebih mudah ketimbang ngejar rusa. Kan sama-sama daging. Terus kata teman-teman kayak gini, Ustadz kan saya bisa naik mobil. Ya kan karena kita punya akal. Kalau harimau-nya juga pakai mobil, kita mau lari kemana? Ya? Jadi kita bersyukur. Allah itu cuma ngasih akal sama kita. Bayangin kalau Allah ngasih akal sama bayam. Susah kita dapat sayur bayam. Justru tiap hari kita dicekek sama bayam biar kita mati. Maka Allah baik. Jadi jaga akal itu. Gimana caranya jaga akal? Salah satunya yang paling enteng, rajin baca Quran. Biar akal kita terus terrefresh oleh Al-Quran. Ikhwatul iman yang saya muliakan, berikutnya adalah hidayatuddin, hidayah beragama. Mohon maaf, di sini ada keturunan Arab? Kalau dari wajahnya kayaknya nggak ada ya. Nggak ada kan? Keturunan Arab. Alhamdulillah. Kalau beliau berislam, itu kayaknya logis ya. Karena kan keturunan Arab. Saya keturunan Sunda asli, nama saya aja Tatan Ahmad Santana, A semua. Karena kalau saya lahir di Jawa mungkin Toton Ahmad Santana.
Itu tiba-tiba saya yang jaraknya ke Nabi 1500 tahun, gak punya darah Arab, plus jarak tempat saya ke Masjidil Haram kurang lebih 8000 km. Itu tiba-tiba tadi subuh, sholat di Masjid Indonesia Tokyo, itu persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasul. Kurang nikmat apa lagi coba kita? Kita sebentar lagi akan melaksanakan saum, padahal kita nggak pernah ketemu sama Nabi. Dan kita harus tahu ada yang sehidup sejaman dengan Nabi, rumahnya hanya terhalang satu rumah, masih jadi paman Nabi, tapi Allah nggak ngasih hidayah, dia nggak beriman. Makanya kita harus bersyukur jadi muslim itu. Makanya kalau di kampung, Ustadz itu selalu mengawali kalimatnya dengan begini. Kita harus bersyukur, yang pertama kita itu bersyukur karena kita beriman dan berislam. Itu tuh mengokohkan keyakinan bahwa iman Islam itu sesuatu yang harus kita syukuri. Ya. Di sini ada nggak yang bersyukur jadi Islam? Misalkan gini, Ustadz saya maduh kalau terlahir dari Kristen mungkin enak ya ibadahnya cuma seminggu sekali. Gitu ya. Jangan ya, bersyukurlah jadi Islam. Jadi Anda bisa wudhu sehari 5 kali. Dan mungkin wajah kita itu agak rapi, agak glowing karena kita rajin wudhu. Tapi jangan terlalu percaya juga ya bahwa dengan wudhu wajah kita jadi glowing, enggak. Bukan itu patokannya ya. Kayak wajah saya wudhu berkali-kali pakai sholat sunat juga tetap aja kayak gini. Susah ngejar putihnya orang Jepang. Yang orang Jepang lihat orang Korea, kulitnya teh asa bagus ya. Tapi jangan-jangan mereka juga nganggap kita teh bagus kali ya. Pernah ditanya nggak? Harus punya keberanian ya. Menurut kamu wajah aku kayak gimana? Jangan-jangan kata mereka teh, aku mah justru pengen kayak gitu kan? Ada sahabat saya, kebetulan dulu saya pernah studi bahasa Jerman. Itu nikah dengan orang Jerman. Ya Allah, laki-lakinya itu seluruh alumni di kelas saya mengatakan laki-laki itu cakep banget. Sementara si istrinya kalau untuk ukuran orang Indonesia biasa. Jadi ternyata betul keindahan itu bergantung wilayah, bergantung tempat. Kan kulit kayak gini tuh diinginkan kan oleh orang Eropa, kulitnya bagus katanya. Tapi kita menghabiskan banyak uang ke skincare, pengen kulit kayak orang Eropa. Makanya bersyukur ya. Ini mah sengaja aja sebetulnya ngedidik istri saya biar nggak banyak beli skincare sebetulnya. Oke. Baik, ikhwatu iman yang saya muliakan. Yang terakhir, Ramadan itu syahrut taqwa, bulan meningkatkan ketakwaan. Ciri orang bertakwa itu kayak gimana? Halo? Dulu saya waktu di SD gini ya, kalau guru mau bertanya, kamu nggak boleh nunduk kayak orang tawadu. Karena gurumu tahu, kamu tuh pura-pura tawadu. Nih, ciri orang bertakwa itu bukan yang pakai pakaian takwa macam saya ya. Ini tuh kerahnya konon katanya kerah Chiang-i. Di kita disebut sebagai pakaian takwa, padahal Chiang-i itu budaya Asia Timur, kerah macam begini. Takwa itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu takwa. Satu orang takwa itu punya ciri khas, mereka senantiasa berkenan untuk berderma di kala lapang dan di kala sempit. Berita bahagianya adalah selama 3 tahun terakhir ini Generosity Index Indonesia itu selalu menempati peringkat pertama dalam urutan negara-negara di dunia. Ini keren banget nih, fakta ini. Jadi dibalik wajah-wajah dan permasalahan-permasalahan yang ada di kita, ternyata kita ini adalah bangsa yang dermawan. Buktinya apa? Banyak di kita itu orang yang gak pernah dikasih SK tapi dia dapat gaji, dapat penghasilan. Tahu Pak Oga? Yang suka jagain pertigaan? Saya rindu di Jepang itu nggak ada, saya bilang Pak Oga. Padahal kan banyak ya perempatan. Jadi saya agak ragu, Jepang itu jarang-jangan kurang kreatif gitu ya. Kalau di kita kan banyak orang kreatif, di setiap pertigaan yang nggak ada traffic light-nya itu diatur. Kira-kira saya mau tanya, Anda punya kewajiban ngasih uang ke mereka 500, 1000, 2000 itu dari mana? Ada nggak hukumnya? Tapi dikasih nggak? Dikasih. Sampai ada Pak Oga yang ada di saya, dekat kompleks saya, dia bisa menyekolahkan anaknya sampai lulus S1 dengan pekerjaan semacam itu. Nggak ada SK dari negaranya, tapi dia staying alive.
kita itu bermasalah. Tapi ketika Gaza diserang, salah satu bantuan terbesar itu dalam bentuk crowdfunding, bukan G2G, itu dari Indonesia. Dulu ketika Nepal terkena bencana gempa bumi, Nepal itu kan bukan Muslim. Tapi ternyata salah satu bendera yang pertama kali ditancapkan di Nepal dari kelompok humanitarian, itu dari Indonesia. Jadi kita itu baik-baik ya. Sampai kalau ketemu polisi juga ya, belum apa-apa sudah ngasih uang, ya Allah. Dan ingat, kalau saya ngobrol begitu, berarti yang korup itu bukan lembaga kepolisian. Tapi kultur di kita memang sudah kultur korup. Ada gitu, polisi yang gini, Prit, damai yuk. Yang ngajak damai siapa? Masyarakat. Kan nggak ada ya polisi yang gini, Prit, ada apa pak? Kata polisi teh, damai. Kita pasti langsung jawab, ya pak, damai, assalamualaikum, saya jalan lagi. Jadi, nah yang kayak gitu hati-hati. Bikin KTP, harus bayar nggak? Enggak, tapi sama Pak RT suka ngasih nggak? Beberapa orang ngasih. Makanya saya sering bilang gini, jangan lalu kemudian semua pemberian itu dalam konteks keindonesiaan dianggap gratifikasi. Karena ada pemberian itu benar-benar ikhlas aja, pengen ngasih, ya, pengen ngasih. Kayak saya, kalau ada teman saya jadi pejabat, jadi anggota DPR, kadang mereka kasihan ya. Yang jadi pejabat-pejabat publik, kalau lagi pernikahan, lalu ada orang yang ngasih kado tertentu kan harus dilaporkan ke KPK. Padahal dalam tradisi kebudayaan kita, ngasih itu adalah sebuah hal yang biasa. Dan kita tentu tahu mana yang ngasih dengan tujuan tertentu dan mana yang tidak. Contoh, kalau mbak-mbak di sini dikasih cincin sama orang tuanya, itu bentuk apa? Kasih sayang. Ada tujuan lain nggak? Enggak. Kalau ada laki-laki muda datang ke Anda ngasih cincin, ngajak nikah, ya. Kan beda-beda. Kita punya batin untuk melihat apakah kemudian pemberian ini baik atau tidak. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidho. Ciri orang bertakwa itu nggak mudah marah. Jangan suka marah-marah ya. Saya nggak tahu, di sini siapa yang paling lama tinggal di Jepang selain ibu? Ada yang sudah lebih dari 5 tahun? Ada yang sudah lebih dari 5 tahun? Mbak Tarisa udah berapa tahun? 3. Saya mau tanya sama Mbak Tarisa deh. Kalau orang Jepang itu suka marah-marah nggak sih? Kalau di Jepang, kalau perusahaan ada yang suka marah-marah, cuma kebanyakan tuh di belakang. Oh, soalnya gini ya, saya itu menemukan ketumanihan hidup itu di negeri ini. Jadi tumanina santai betul ya Allah. Sampai di Shinkansen itu kalau ada orang kan biasa bawa makanannya. Itu saya nanya, ini orang serius nggak sih jualan? Coba mereka bawa teh, kopi gitu. Teh, kopi, teh, kopi, teh, kopi, teh, kopi. Saya gini ya, ini serius nggak ya? Ini bisa dibeli nggak ya? Coba kalau di bis, kalau di kita, cahem udah sampai, terima kasih. Kan kalau di kita, cahem, cahem. Blok M gitu kan kalau Jakarta. Di sini kan enggak. Blok M. Silakan turun Blok M. Terima kasih. Nah, saya kok kayaknya kita harus belajar dari situ deh. Gimana caranya suara kita itu direndahkan. Itu kan Islami banget sebetulnya. Ngobrol tuh nggak usah teriak-teriak, santai aja. Nggak semua persoalan dalam Islam itu selesai dengan takbir ya. Segala tikuku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak usah. Kira-kira yang bisa subhanallah, alhamdulillah, ya pakai subhanallah, alhamdulillah. Itu penting. Jangan suka marah-marah ya. Kata Rasul gini, la tagdob walakal jannah. Jangan jadi pemarah, niscaya kalian masuk ke dalam surga. Jangan suka marah. Ada teman, kamu mah aneh, kalau ke Anur ngajak aku, tapi kalau jalan enggak. Udah kamu mah, gak usah ngajak lagi aku ke Anur. Apa kaitannya coba? Kata temannya teh terus dijawab gini, iya ada kamu mah aku ajak ke Anur, kenapa coba? Biar kamu teh baik. Terus kenapa aku nggak diajak main? Dah kamu mah tuh dah pengen dibayarin terus, akhirnya kan. Jadi saya minta tolong dijaga, jangan mudah marah-marah. Dulu sebelum nikah istri saya minta satu hal sama saya, jangan bentak kami. Itu aja. Jangan bentak kami. Maka saya
di rumah itu berteriak itu, mohon maaf ya kalau berbeda ya, lakum dinukum wayadin ini mah ya. Kalau Persib menang, itu baru teriak. Persib ngegol, apalagi ke Persija. Bahagia banget gitu ya. Mohon maaf ya bagi yang Persija, mohon maaf. Lakum dinukum wayadin. Kalau enggak, kalau Real Madrid ngegol ke Barca, saya senang. Kalau enggak, MU menang atas Liverpool, meskipun sekarang itu salah satu hal yang tidak mungkin, tapi tetap saya gitu ya. Itu teriakan tuh kalau main PS baru senang. Saya ini pemain PS dan bagus main PlayStation. Juara alhamdulillah 17-an kemarin. Sampai anak-anak SMA kia punten ya pakai bahasa kasar. Goblok jen eta ustad jadi juara main PS. Ya saya bilang karena di dalam 17-an enggak ada lomba hifdzil Quran, coba kalau ada. Akhirnya anak-anak muda itu ngobrol gini, jadi Tad boleh ya main PS? Saya bilang boleh, boleh. Jangan umat Islam itu segala sesuatu itu nggak boleh. Yang penting tidak melenakan. Anda juga baca Quran terus-terusan sampai kemudian Anda tidak ngurus anak dan istri juga tercela. Nggak boleh ya. Jadi main PlayStation nggak apa-apa. Main PlayStation cukuplah setengah jam kali 2 ya. 1 jam, habis itu kan seneng ya. Saya anak-anak saya itu bisa baca huruf dan nulis itu karena ganti nama-nama pemain. Cristiano Ronaldo diganti Tatan AS gitu. Bahagia banget, lari saya jadi cepet gitu. Agility saya jadi bagus gitu, tendangan saya jadi kenceng. Lalu kemudian yang terakhir wal afina anin nas. Kalau kita bertakwa, kita akan lebih mudah memaafkan kekeliruan orang. Ya. Maka saya bilang mukmin yang baik itu dia senantiasa berikhtiar membuka dirinya untuk memaafkan orang. Ini saya sampaikan ya. Saya sangat khawatir sebagian dari kita ada yang masih ngerasa kita dilahirkan di tempat yang salah. Karena saya menemukan kasus-kasus ini di beberapa anak muda di Indonesia. Ustadz, saya tuh nyesel lahir dari keluarga ini. Ayah saya kayak gini, ibu saya kayak gini. Mereka nggak bisa jadi teladan. Lalu saya katakan pada mereka, kok kamu nggak kayak Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tuh ayahnya nggak taat, tidak menunjukkan ketaatan. Ayahnya nggak bisa ngasih parenting yang baik sesuai dengan syariat Islam. Tapi Ibrahim tetap baik. Dan Ibrahim tetap hormat, juga tetap cinta sama ayah. Dia memaafkan ayahnya. Kan gini ya, kadang dalam hidup itu kita bisa memaafkan siapapun kecuali orang yang teramat dekat dengan kita. Maafin orang tua karena kurang ngurus kita. Maafin suami, maafin istri. Itu biasanya lebih rumit. Nah, saya minta jadilah kita jadi pemaaf semua ya. Lihat tuh ulama-ulama kita pemaaf. Ada yang kenal Buya Hamka? Kenal. Dari mana? Dari Al-Azharnya, tafsirnya, atau dari tenggelamnya kapal Van der Wijk? Terus ada yang bilang di belakang, emang Al-Azhar apa Ustaz? Wah, itu parah banget gitu. Al-Azhar itu tafsir yang dibuat sama Buya Hamka. Tapi Buya Hamka nggak selesai, hanya selesai juz 30 dengan beberapa juz. Satu-satunya ulama kita yang menyelesaikan tafsir itu hanya Pak Quraish Shihab. Maka saya minta di sini jangan ada yang kemudian ada beberapa hal yang misalkan pandangannya beda dengan Pak Quraish, lalu kemudian nganggap Pak Quraish ABCDE. Enggak. Pak Quraish itu kebanggaan kita karena satu-satunya orang Indonesia yang selesai menafsirkan Quran 30 juz hanya Pak Quraish Shihab. Beliau orang hebat luar biasa. Nah, teman-teman, Buya Hamka itu dulu pernah dipenjara. Dipenjaranya sama siapa? Soekarno. Ketika Soekarno sakit, ketika sedang di Wisma Yaso, beres jadi presiden, dalam kondisi yang repot, Bung Karno bilang gini, aku tuh sangat bahagia kalau nanti aku wafat, lalu kemudian aku diurus jenazahnya sama Buya Hamka. Finally Bung Karno wafat, dan Buya Hamka gak usah dipanggil orang. Ketika dia sudah dengar itu, dia lalu kemudian berkendara menuju ke Wisma Yaso. Orang-orang menatap Buya Hamka dengan tajam. Ini ngapain orang ini? Dia akan berhadap-hadapan dengan Bung Karno. Ketika ditanya, Buya mau ngapain? Buya Hamka lalu kemudian menjawab, saya ingin memberikan penghormatan terbaik pada sahabat saya. Sahabat baik saya. Proklamator Republik ini. Pendiri Republik ini. Yang banyak jasanya. Beberapa bagian kelompok Islam ada yang nanya, bukankah engkau pernah disakiti? Lalu kemudian Buya Hamka mengatakan, aku ini guru.
guru itu harus membimbing dirinya dengan ilmu. Dan aku diajarin sama Allah, wal afina anin nas. Ciri orang bertakwa itu memaafkan kekeliruan orang lain. Jadi kalau dulu pernah ada yang menyakitin kita, maafin ya. Jangan sampai reuni itu jadi nggak asik. Reuni SMP angkatan 2010 misalnya. Ada yang pernah nyakitin kita, ya Allah, dia beli cimol ke sini, kita geser. Dia datang ke sebelah sini, kita bergeser. Kenapa sih kamu ngejauhin terus? Ah, dia pernah nyakitin aku. Padahal itu 11 tahun yang lalu. Busuk hatinya. Ya. Kalau ada yang pernah nyakitin kita, ketemu pas reuni, lebih baik kita temui dengan gagah dan mengatakan, "Hei, kamu yang pernah nyakitin aku udah maafin kamu ya." Hek jawabannya, nggak penting, nggak apa-apa ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan saja usia kita disampaikan di bulan Ramadan. Nanti selamat melaksanakan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan masjid ini nanti jadi masjid yang makmur, bisa melaksanakan tarawih. Dan saya sudah sampaikan bagi mbak-mbak dan mas-mas yang nanti punya kesulitan untuk melaksanakan tarawih, ingat agama ini mengajarkan yasiru wala tu'asir. Permudah, jangan persulit. Cari saja waktu, ruang yang memungkinkan kita untuk melakukan itu, meskipun hanya sekedar 1 ayat ya. Baik, sebelum ditutup ada hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Waktu Oktober banyak banget yang nanya. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Boleh di luar tema juga. Misalkan Anda punya kesulitan keseharian dalam konteks ibadah ya, bukan keuangan. Karena saya bukan sapir senduk. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Maaf Ustaz. Oh, dimaafkan, silakan. Mau bertanya. Boleh. Namanya siapa, Mbak? Namanya Juwita. Juwita. Silakan Mbak Juwita. Ini soal memaafkan ya. Iya. Kenapa? Ada satu teman saya Iya. yang mungkin perkataan saya pernah nyakitin atau pokoknya ada kesalahpahaman gitu. Terus dia nggak mau maafin saya, tapi saya udah berulang kali untuk meminta maaf, tapi tetap nggak mau maafin. Itu gimana ya Ustaz? Tolong dijawab, terima kasih. Ada nomor teleponnya biar saya telepon. Gini ya, tanggung jawab kita itu kan kalau melakukan kekeliruan, pertama kalau sesama manusia itu kan ada hakul adami, ada hak sesama manusia. Kalau kita melakukan kekeliruan pada orang tersebut, maka Anda punya kewajiban meminta maaf. Dan tugas Anda selesai ketika Anda minta maaf. Perkara dia tidak memaafkan Anda, secara sosial mungkin nanti akan jelek, tapi urusan akhirat Anda sudah selesai. Nggak apa-apa ya. Mungkin masalahnya berat ya. Mungkin selain minta maaf, mungkin bisa ditransfer GoPay juga. Karena gini, ini serius ya. Kalau ada orang belum maafin kita, terus dia ngasih syarat misalnya, ya udah gue maafin lo, tapi diajak ya, pokoknya mau main ke Hokkaido gitu, main ski dibayarin sama kamu. Itu kalau kitanya serius minta maaf, ya udah deh dibayarin, nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Jadi pada prinsipnya gini Mbak sudah minta maaf, urusan Mbak di akhirat sudah selesai. Perkara di dunia masih ya agak bete, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Saya cuma ingin ingatkan, Mbak tetap punya kewajiban membangun relasi yang baik dan menghormati dia dengan semulia-mulianya. Jadi tetap aja, hai, masih bete nggak? Masih? Ya udah nggak apa-apa. Assalamualaikum. Esok lusanya ketemu lagi, hai, masih bete nggak? Masih? Nggak apa-apa. Mungkin suatu saat jawabannya, ya udah deh, daripada ditanya terus, udah nggak bete. Oke, sip. Ada lagi? Ya, Mbak.
Namanya siapa? Nama saya Resti. Resti. Ini terkait sholat. Kita kan di sini susah sekali ya kalau lagi jalan-jalan keluar nyari tempat untuk sholat. Yeah. Nah sedangkan misalkan kita perempuan keluar itu memakai celana gitu. Nah di agama itu kan dipermudah kita boleh sholat di perjalanan. Yeah. Jadi sedangkan kita memakai celana gitu. Itu bagaimana? Sholat mah harus pakai celana. Aurat gitu. Makanya celananya jangan terlalu ketat, jadi bisa dipakai sholat. Kan yang penting menutup. Boleh kok pakai kulot ya, celana bray-bray, kan sekarang malah lagi musim lagi ya. Saya ngelihat di Gu, di segala macam, nah aja jadi kembali ke Rafiq gitu ya. Sama Roma Irama kan gitu ya. Celana tengah gebay, boleh kok teh. Yang penting gini, yang penting kita hanya memperlihatkan hadza wa hadza. Jadi hanya memperlihatkan wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu artinya dengan tangan punggungnya ya. Jadi selain itu tertutup, kita bisa melaksanakan sholat. Di mana melaksanakan sholatnya? Silahkan di mana saja. Kalau mau demonstratif ya di taman. Kalau nggak mau demonstratif, mau adem ayem, kira-kira di kereta, bisa juga dilaksanakan di kereta ya. Karena kan suka ada yang gini, aku malah pengen tahu orang-orang takutnya muslim. Di perapatan Shibuya ngayakeun sholat di tengah jalan ulah. Kageleng ya teman gitu ya. Di tengah-tengah Shibuya langsung Allahu Akbar. Nggak usah ya. Nggak usah kayak gitu. Meskipun itu joke, ini penting ya, karena ada beberapa orang yang saking pengen demonstratifnya biar orang lain pengen tahu, terus kita sholat di ruang-ruang yang kemudian tidak proper, nggak boleh. Ya. Misal dulu saya di Melbourne sholat Jumat pertama kali karena belum disediakan ruangan, kita di bawah pohon rindang melaksanakan sholat. Orang lihat kita, ih ngapain? Terus ditanya akhirnya. Tapi sengaja sholat Jumatnya juga nggak dilama-lamain, dipercepat gitu. Jamaah cuma 7, imam 1, muadzin 1. Enakan teh Jumatan teh cuma gini. Teman-teman, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Barakallahu li wa lakum, duduk. Berdiri lagi sah itu ya. Jadi nggak usah juga lebay, udah teh cuma 5 orang, khutbahnya sampai 30 menit dengan berteriak-teriak. Dan cenah dulu Rasul juga sampai matanya memerah karena saking semangatnya. Ya itu udah di situ, di sini mah nggak usah ya. Jadi silahkan dilaksanakan. Itu sekarang pakai rok. Oh jadi occasional, kalau pengajian pakai rok. Nggak apa-apa bager, nggak apa-apa. Makanya yang penting, ini permohonan saya ya, silahkan belajar menutup aurat dengan sempurna. Saya itu lebih seneng sama teman-teman yang gradual, bertahap ya, tadaruj. Islam itu kan akar katanya salah satunya as-sulam. Sulam itu apa? Tukang bubur naik haji. As-sulam itu artinya tangga. Jadi saya lebih senang dengan orang yang perubahannya itu gradual. Awalnya nggak berkerudung, roknya pendek, roknya jadi panjang yang 7/8 ya, jatuh pada ketukan pertama. Nah, terus sampai ke bawah, selepas itu tangannya ditutup, selepas itu kerudungnya tapi masih pendek, yang digituin teh aku di ke belakang, dibelit-belit ya sampai berapa belit, itu namanya kerudung akhir zaman gitu. Terus pakai yang agak panjang, setelah itu panjang menutup, silahkan bertahap. Daripada saya kadang, mohon maaf ya, agak kurang percaya dengan orang yang tiba-tiba shiftingnya terlalu tajam. Ya Allah, asalnya seksi banget, tiba-tiba pakai kerudung panjang banget. Karena biasanya yang kayak gitu tuh, mohon maaf, sebagian besar itu hanya didorong oleh tren. Baru 2 bulan ternyata teman-temannya buka lagi, dia ikutan buka. Jadi dikit-dikit aja ya. Ustaz gimana kalau pakai celana? Nggak apa-apa, yang penting masih pakai. Tapi jangan terlalu ketat, nggak apa-apa. Kayak gini kita sholat nggak apa-apa. Yang penting udah gini, Allah juga ngerti kok kenapa kita melakukan itu. Dan saya seneng, bahkan gini ya, saya harus menjawab tuh pertanyaan beberapa saat yang lalu, dan ini pertanyaan rumit sampai saya waktu itu nggak jawab di tempat ini, saya masih ingat.
ketika ada yang bertanya, Ustadz gimana kalau saya masuk kerja jam 3 subuh, sementara subuhnya jam 4. Sementara saya baru istirahat sekitar jam 8 atau jam 9. Nah ternyata mohon maaf, sholat itu kan ibadah yang terikat dengan waktu. Jadi nggak bisa melaksanakan sholat sebelum waktunya atau melaksanakan sholat ketika waktunya sudah habis. Akhirnya ketika saya maksa-maksa ke beberapa ulama, ternyata tetap, Ustadz emang nggak bisa ya izin dulu 5 menit. Saya bilang nggak bisa, ini orang berhadapan dengan mesin dan dia harus stay di hadapan mesin itu. Kalau enggak, if something happen kan itu bisa jadi trouble buat semuanya. Sampai akhirnya gini, ya udah kalau gitu sama sekali nggak bisa kemana-mana, ya udah sholatnya sambil nunggu mesin. Kan kebayangnya sholatnya gini, Allah. Dihitungnya jadi seperti daruratnya kita naik kendaraan. Kan akhirnya ada kiasnya kan. Kias itu kan salah satu metodologi pengambilan hukum. Jadi ada analoginya. Kan Rasul ketika naik di atas unta, Rasul kan nggak turun dulu. Udah aja di atas unta, terus Rasul melakukan sholat. Jadi boleh melakukan itu daripada tidak sholat. Kan nggak bijak ya kalau saya bilang gini, atau kenapa kerja di tempat yang kayak gituan? Cari dong perusahaan Jepang yang setiap duhur langsung berhenti, asar berhenti, maghrib berhenti. Kata jamaahnya, maneh wacana di mah gitu, di sini mah nggak ada kan gitu ya. Kayak gitu ya. Oke, sip. Ada lagi? Atau sudah duhur kita? Sudah ya? Masih ada yang ditanyakan? Cukup? Yang laki-laki? Aman? Oh iya. Nanya lagi. Ya Allah, ini kayaknya dulu ranking 1. Silakan Mbak Resi. Saya kan kerjanya di jamur Maitake, potong jamur. Nah kalau sholat zuhur itu emang tepat waktu, jam 12 istirahat. Sedangkan untuk asar itu kita nggak ada istirahat. Maksudnya oke sempit banget 10 menit. Sedangkan untuk ke depan itu butuh waktu dari tempat pemotongan ke tempat istirahat. Nah jadi itu lebih baik di jama takdim asarnya ke zuhur, atau misalkan yang tadi sholat sambil motong. Oh jangan sholat sambil motong ya. Allahu Akbar. Itu mah udah jelas, itu mah gampang, tinggal di jama takdim. Itu mah gampang. Yang sulit mah kalau subuh, karena subuh kan terpisah kemana-mana dan dia nggak bisa dijama dengan zuhur gitu kan, atau dijama dengan isya. Tapi kalau waktu yang lain silahkan jama takdim atau jama takhir. Dan nggak usah ada pertanyaan, Ustadz kan ini teh saya sudah mukim di sini, kita pakai fikih yang lain kalau di negeri minoritas. Saya mau tanya, teman-teman memang mau stay di sini selamanya atau mau pulang? Kalau selama ada niat untuk pulang berarti kita sedang safar. Oke? Gitu ya. Jadi lebih ringan kan? Ya saya mah yang ringan aja ya. Gitu. Lagian itu waktu 10 menit mah cukup kali. Emang kamu sholat asar berapa menit? Kayaknya kamu baca Al-Baqarah setengah jam. 10 menit mah cukup. Tapi di jama takdim aja ya. Kan biar bersih, biar nyaman dulu gitu ya. Oke. Ada lagi yang motong apa selain motong jamur? Silakan, Mbak. Kenalin dulu namanya ya. Oke, namanya Amsi. Amsi. Ya. Oke. Dimaafin. Mengenai zakat fitrah. Oke. Kita kan kalau di Indonesia zakat fitrah kan pakai beras. Iya. Nah itu boleh nggak sih dibuangkan? Umpama kita kan tinggalnya di Jepang. Nah di Jepang harga beras Jepang sama Indonesia kan berbeda tuh. Iya. Terus kita tinggal di Jepang, kita umpama dizakatin sama orang tua pakai yang di Indonesia itu harga beras Indonesia juga, itu boleh nggak sih? Nah gini ya. Ingat, zakat fitrah itu sesuai dengan yang kita konsumsi. Jadi kalau di sini makannya beras Jepang, zakat fitrahnya beras Jepang. Ya. Kata orang tua teh, kok mahal banget deh? Emang iya gitu, di sini mah berasnya mahal. Saya mah gitu. Tapi jangan gitu ya wajahnya. Itu wajah penuh kesombongan. Di sini 2,5 kilo berapa? 5 kilo. Iya tuh. Nih. Kalian teh kayak nggak belajar matematika. Saya tanya 2,5 kilo berapa, ini mah 5 kilo. Langsung nggak bagi 2.
Berapa? 150. Berarti rupiahnya berapa? 150.000. Nah udah aja 150.000. Itu zakatnya di Indonesia. Uang 150 itu di Indonesia. Boleh di Indonesia, boleh di sini. Atau di Masjid An-Nur Niigata ngadain itu boleh, kan kita Berarti dari beras itu diuangin boleh? boleh. Jadi gini ya. Di kita tuh dulu ada polemik. Polemiknya gini. Kenapa zakat fitrah itu diuangkan? Kan harusnya pakai makanan pokok. Lalu saya jawab, kalau makanan pokok kenapa juga dalam bentuk beras? Kan waktu Rasulullah waktu itu bayarnya pakai kurma. Ya. Jadi boleh diuangkan. Ya. Tapi kalau nanya, bagusnya bagus mana antara beras sama uang? Maka sebetulnya karena zakat fitrah itu adalah buffer stock bagi masyarakat miskin agar bisa makan di hari H, maka sebetulnya ada ulama yang lebih menyarankan ke beras. Tapi demi efektivitas, apalagi Anda tinggal di sini, saran saya udah aja pakai uang. Uangnya bisa dititip di lembaga zakat yang ada di sini atau lembaga zakat yang ada di Indonesia. Silahkan, boleh ya. Tapi pakai beras Jepang ya. Kecuali tiap tahun Anda bawa beras dari lembur ke sini, dari kampung ke sini, beda. Ya. Ada lagi? Ya. Namanya Diva. Masya Allah. Pasti Korea. Mau nanya tentang sholat jamak, tapi dalam kasus perjalanan, misal kita berangkat dari Niigata Eki, stasiun Niigata Ya. ke Tokyo. Tenang, kalau Eki saya tahu pas station. Stasiun Tokyo, namun berangkatnya itu sebelum maghrib, jadi belum waktu maghrib. Oke. Dan tiba di stasiun Tokyo-nya itu udah waktu isya. Iya. Apakah kita boleh menjamak saat udah nyampe di hotel dan perjalanan Boleh. sudah selesai, atau harus melakukan sholat jamak sebelum nyampe di hotelnya? Gini, yang nggak boleh itu adalah ketika kita sudah sampai di rumah. Hotel itu bukan rumah kan? Rumah Anda di mana? Di Niigata. Di Niigata. Jadi Anda sholatlah sebelum sampai ke rumah Anda di Niigata. Apalagi kalau kitanya sedang ke Tokyo. Kalau sedang di Tokyo mah bisa di kereta, bisa di hotel. Tapi kalau ke Tokyo, Anda punya penginapan di Tokyo, saran saya Anda melakukan sholatnya di Tokyo dengan melakukan jamak takhir. Nggak apa-apa. Gitu. Setelah sampai di hotel, Ya, gak apa-apa melakukan sholat sampai di hotel Tokyo. nggak apa-apa. Kan Anda masih dalam perjalanan. Iya. Kalau baliknya baru. Nah, baliknya sebelum sampai rumah. Ya, gitu. Makanya harus dijelaskan rumah Anda di mana gitu. Ya, yang penting jamak qashar itu tidak dilaksanakan di rumah. Hanya yang saya sampaikan tadi adalah bentuk pemudahan saja. Contoh, Anda mau kerja nih, tapi Anda mau jamak takdim. Anda boleh di rumah karena Anda dalam konteks yang lebih global, Anda itu tinggal di Jepang ini bukan tempat bermukim Anda. Tapi rumah Anda adalah di Indonesia dan Anda akan pulang. Sebetulnya kan kalau fikih ketat nggak gitu. Kalau fikih ketat adalah kalau Anda sudah stay di tempat ini lebih dari 3 hari misalkan, maka Anda dianggap sebagai mukimin. Tapi ada lagi pandangan fikih yang lebih memudahkan. Selama Anda akan pulang berarti ini bukan tempat tinggal Anda gitu. Jadi gitu. Ya. Tapi untuk yang tadi akan jauh lebih aman kalau Anda melaksanakannya sebelum sampai ke rumah Anda yang ada di Niigata pas pulangnya. Jadi lebih baik di Tokyo kalau nggak di kereta. Ya, gitu. Cukup ya? Banyak masalah tentang perjalanan ini. Saya jadi nanya ini pada kerja apa pada jalan-jalan. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Semoga Allah semakin mencintai kita, melindungi kita, dan mudah-mudahan teman-teman di sini jadi duta besar Islam yang mengagumkan. Jadi saya mohon karena kita Muslim, mudah-mudahan kita jadi teladan dimanapun kita berada. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Dan kita tutup perjumpaan ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangi dan kasihanilah kami sebagaimana Engkau menyayangi dan mengasihi para nabi dan orang-orang baik yang telah berpulang sebelum kami. Duhai Allah, jadikanlah kami sebagai pribadi yang senantiasa bersyukur atas berbagai macam nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Wahai Allah, Engkau adalah Raja di hari pembalasan kelak. Engkau adalah Raja di yaumul hisab wal yaumul mizan. Oleh sebab itu ya Allah, kuatkanlah diri ini untuk senantiasa istiqomah di dalam jalan-Mu, dan kuatkanlah diri ini untuk senantiasa menyemai benih iman dan amal soleh di dalam ladang kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami dan temanilah kami untuk senantiasa berjalan di dalam jalan lurus-Mu, jalan orang-orang yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu di siang hari ini. Kami bermohon agar Engkau menjaga kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkanlah dan berkahilah usianya. Bagi orang tua kami yang sedang sakit, ya Allah, semoga Engkau berkenan untuk mengangkat penyakitnya. Agar kami Engkau berikan waktu lebih banyak untuk berbakti kepada kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang wafat, ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosa-dosanya. Dan semoga Engkau berkenan untuk mengabulkan doa kami agar kami bisa Engkau kumpulkan kembali dengan kedua orang tua kami, untuk memeluk dan mencium kembali kedua orang tua kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabb, semoga Engkau menganugerahkan kepada sahabat-sahabat kami yang ada di sini yang belum menikah pasangan hidup yang baik, yang soleh atau solehah. Dan bagi kami yang sudah menikah, semoga Engkau berikan keistiqomahan untuk mencintai pasangan hidup kami, setia hingga husnul khatimah tiba. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah hadirkan keturunan bagi sebagian di antara kami. Jaga keturunan kami ya Allah, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang soleh dan solehah, menjadi generasi prestatif yang mampu menorehkan prestasi di dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sakit, semoga Engkau menyembuhkannya. Bagi sahabat-sahabat kami yang sedang diliputi dengan kesulitan, maka mudah-mudahan Engkau mudahkan. Dan bagi kami ya Allah, yang pernah melakukan kekhilafan, kealfaan dan dosa, semoga Engkau mengampuni kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berasal dari-Mu dan kami akan berpulang kepadamu. Oleh sebab itu ya Allah, jadikanlah jiwa-jiwa kami tenang, yakni jiwa yang akan Kau panggil di hari terakhir kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kealfaan kami, ampuni kekhilafan kami kepada orang tua kami, kepada saudara kami, pada anak-anak kami, pasangan hidup kami, dan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya Rabb, jadikanlah kami bersih sebagaimana Engkau melahirkan kami ketika kami dalam kondisi bersih. Pulangkanlah kami dalam keadaan bersih, dan jadikanlah kami semua yang ada di tempat ini tidak hanya berteman di dunia, tapi juga bertetangga di surga-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami memohon, dan hanya kepadamu lah kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi pengajian sama pada hari telah selesai. Sebelumnya Bapak ada sedikit kenang-kenangan dari pihak majelis. Untuk sesi dokumentasi boleh untuk diabadikan.
kan momennya. Harus sama Bapak katanya. Biar kelihatan saya ke Jepang, Pak. Ada dua nanti. Oh, gitu. Kalau ini dari Majelis Muslim Indonesia Oh juga. iya, makasih. Syashir Isnisan Isnisan. Oh, suaga gitu ya. Baik, baik. Oh, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Arigatou gozaimasu. Itu kan lembut banget. Baik, alhamdulillah, acara ceramah pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz dapat kita implementasikan pada kita sehari. Oh iya, saya mau ngasih sesuatu buat Bapak juga. Ini yang lain jangan mau ya. Soalnya saya bawa seblak dan sebagainya. Mohon maaf pedasin sama-sama. Untuk acara selanjutnya yaitu akan ada pengumuman dari pengurus majelis. Tapi sebelumnya saya izin mengundurkan diri terlebih dahulu. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini. Kita tutup dengan pembacaan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.